Pemirsa, praktik aborsi ilegal yang dilakukan Dr. Ketut Arik ternyata luput dari pantauan warga di sekitar lingkungannya. Ya, warga sekitar bahkan jarang melihat dokter abal-abal ini di rumah tempatnya melakukan praktik ilegal itu. Bahkan pemirsa, ada warga yang baru mengetahui di rumah tersebut dijadikan tempat praktik dokter pasca dipasang garis polisi. Warga sekitar juga mengaku jarang melihat dokter Ketut Arik datang maupun beraktivitas. Tempat praktik yang terletak di sebuah gang di Jalan Padang Lui, Desa Dalung, Kabupaten Badung ini sedikit tersembunyi. Tak heran jika hanya segelintir orang saja yang mengetahui tempat ini dijadikan praktik dokter. Meski begitu, warga sekitar tak mengetahui jika dokter Ketut Arik ini yang mengaku sebagai dokter gigi membuka praktik aborsi ilegal. Tapi ibu tahu bu, di sini praktek dokter gitu bu? Nggak tahu. Dia masak sih bang, dokter Arik, tapi saya nggak tahu dia dokter apa. Misalnya sore aja dia datang ke sini. Berarti sama warga itu kesehariannya kurang komunikasi atau Nggak pernah. jarang. Sering lihat ada kayak orang datang rame-rame. Rame-rame itu saya nggak pernah lihat. Soalnya saya di dalam aja, nggak pernah gini cuek-cuek. Dan untuk mengetahui informasi terkini penanganan kasus 1.338 janin yang diaborsi residivis kasus yang serupa, kita tanyakan kepada koresponden B-Universe Mansi Sinko dari Denpasar, Bali. Mansi, selamat sore. Boleh gambarkan kepada kami bagaimana perkembangan dari penyelidikan kasus ini dan apakah ada tersangka baru dari kasus ini, Mansi? Ya, selamat sore Stefani. Dapat saya laporkan bahwa hingga saat ini Reserse Kriminal Khusus Polda Bali terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Dr. Ketut Arik. Proses pemeriksaan tersebut untuk memastikan jumlah korban yang datang ke tempat praktek sang dokter yang berada di Jalan Padang Lui, Kabupaten Badung, Bali tersebut. Pemeriksaan itu untuk dilakukan untuk memastikan jumlah korban yang datang selama dokter melakukan praktek tersebut. Terkait dengan angka yang mencapai 3 ribuan tersebut, pihak kepolisian Polda Bali belum bisa memastikan hal tersebut. Mungkin saja akan terjadi, angka itu bisa tercapai karena sang dokter telah melakukan praktek aborsi sejak 2006 lalu, di mana pada tahun 2006 lalu memang sudah dilakukan vonis sekitar 2,5 tahun penjara, dan pada 2009 lalu melakukan hal yang sama sehingga pihak Pengadilan Negeri Denpasar divonis 6 tahun penjara. Dan pada tahun setelah keluar dari penjara lapas Kerobokan pada tahun 2020 Dr. Ketut Arik melakukan praktek aborsi yang sama namun lokasinya berbeda. Pada 2009 dia melakukan praktek aborsi di rumahnya di Denpasar, sedangkan pada 2020 dia melakukan praktek aborsi di rumah di Kabupaten Badung, seperti itu. Angka yang pasti dalam korban selama praktek yang ketiga ini hanya pihak kepolisian Reskrim Polda Bali baru menetapkan angka hanya 20 orang seperti itu. Pihaknya tidak menutup kemungkinan ada tambahan seperti itu dengan melihat data-data registrasi para peserta pasien yang datang untuk melakukan aborsi. Demikian Stephanie. Ya, Mansi, bagaimana sebenarnya modus tersangka ini akhirnya mengaborsi ribuan janin, tapi tetangganya tidak tahu keberadaan dari praktik aborsi ilegal ini, Mansi? Ya, berdasarkan pengakuan dari hasil pemeriksaan Reserse Kriminal Khusus Polda Bali bahwa sebenarnya dia sudah tidak berani untuk melakukan hal tersebut. Namun ada korban yang mendatangi tempatnya dia praktek setelah dia keluar dari penjara untuk melakukan hal serupa, sehingga dia punya keinginan untuk melakukan aborsi itu kembali. Alasannya dia melakukan itu adalah untuk membantu para korban tersebut. Namun pihak kepolisian tidak mempercayai bahwa itu adalah membantu korban, karena ini adalah proses pembunuhan untuk para janin-janin seperti itu. Terkait dengan proses pemeriksaan sebelum melakukan proses aborsi seperti itu, tersangka Dr. Ketut Arik ini memang melakukan observasi layaknya dokter pada umumnya.
di mana sang pelanggan datang melakukan tensi darah, melakukan cek suhu, dan melakukan USG seperti layaknya dokter kandungan yang lain. Proses USG ini untuk memastikan bahwa janin yang ada di dalam tubuh sang pelanggan itu masih berapa usianya seperti itu. Namun untuk usia hingga saat ini berdasarkan pengakuannya masih berusia kategori sekitar 2 sampai 4 minggu seperti itu. Sedangkan janin yang hasil aborsinya dilakukan dibuang di kloset tempat praktek sang dokter. Demikian, Stefani. Baik, terima kasih rekan Mansi Sinko melaporkan langsung dari Denpasar, Bali.